Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan mampir ngombe kali ini ya, maka aku mengajak kalian semua untuk memanjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya. Doa itu kita panjatkan kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Ya, kita berhutang budi lah ya kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat itu ya, karena begitu besar jasa mereka ya untuk memberikan solawatnya terhadap channel dakwah ini gitu. Dan juga kita berharap tentunya dalam sebuah doa juga ya, insya Allah Gusti Allah Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi gitu. Kopi morning dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, dengan sebuah harapan yang tak henti-hentinya, semoga selalu always dan always selalu anti skip dan anti download ya, agar iklannya bisa masuk. Karena kontribusinya kan dari iklan yang masuk itu. Juga ya, bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini sehingga kamu punya catatan gitu loh. Lah kalau kamu catatannya aja nggak punya, mau bagaimana lagi? Ya. Sehingga kalau kamu sudah punya catatannya, itu sebagai proof, bukti bahwa kamu telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Gitu. Kita berdakwah itu diwajibkan dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kemampuan kita beda-beda. Bisa yang dengan sholawat karena dia secara ekonomi dilebihkan, monggo. Bisa dengan hanya men-share link-link kajian di channel ini karena dia secara ekonomi tidak dilebihkan atau biasa-biasa saja. Monggo silahkan. Dengan jalan mana Anda mendukung dakwah ya. Dan yang paling tahu Anda pada posisi yang mana itu ya Anda sendiri. Maka Anda sendiri nanti menentukan, oh aku ambil yang ini, oh aku ambil yang itu, monggo silahkan ya, supaya kamu bisa menetapi perintah itu bahwa dakwah itu diwajibkan. Caranya fleksibel, terserah sesuai kemampuannya. Oke. Terima dulu salam dari aku adalah salam Islam rasional ya. Ternyata undang-undang yang kemarin kita bahas ya, tentang diwajibkannya minta izin kepada istri pertama apabila seorang suami mau melakukan pernikahan untuk yang keduanya, itu masih gimana ya, masih ramai juga dibicarakan ya, tapi belum ada yang apa, masih menjadi polemik gitulah ya. Belum ada sebuah langkah hukum yang pasti itu, misalkan meminta untuk melakukan peninjauan kembali ya, misalkan ke Mahkamah Agung itu, untuk kan itu bisa ditinjau kembali. Undang-undang itu bisa ditinjau kembali. Tidak ketika dia rancangan undang-undang ditetapkan menjadi undang-undang terus itu paten, enggak. Lihat bagaimana respon publik gitu. Ya. Lihat bagaimana respon publik gitu. Kalau sebagai polemik itu kan masih rame ya. Cuman sebagai langkah hukum yang pasti itu belum ada. Itu seharusnya ya tugas-tugas para ulama, terus mereka yang mempunyai kapasitas dan otoritas dalam ormas-ormas Islam ya, yang punya lembaga fikihnya, apa itu Basul Masail, apa itu
majelis tarji, itu seharusnya begitu loh. Ya. Karena aku memandang ya, bila undang-undang mengharuskan ada izin menikah lagi ya dari istri pertama ya. Jadi harus ada izin menikah lagi dari istri pertama. Jadi seperti surat izin mengemudi, kalau ini SIM juga surat izin menikah. Ya, itu kita nggak usah basa-basi, kita ngomong bela-belaan saja ya. Karena kan kita ada di ranah akademis. Ada di ranah akademis itu kita diskusi, kita tidak bisa bermain di permukaan saja, harus masuk ke dalam inti patinya. Maka undang-undang yang mengharuskan seorang suami meminta izin kepada istri pertamanya untuk menikah lagi, itu sebuah faktual terjadi diametral. Ya, diametral dengan apa? Dengan hukum Allah. Dalam Islam tidak begitu. Jadi di sini terjadi diametral antara hukum Allah dan hukum manusia. Di sebuah negeri yang menggunakan Pancasila sebagai ideologinya, di mana Pancasila itu sendiri bersumber dari agama, tapi undang-undangnya bertentangan dengan agama, bagaimana? Saya katakan begini ya, supaya tidak salah paham. Undang-undang apapun yang ditelurkan lewat sebuah lembaga hukum yang ada di tata kelola negara ini, itu tidak boleh bertentangan dengan agama apapun yang ada di negara ini. Jadi jangan dikira aku bicara begini karena itu Islam dan aku Islam. Oh tidak begitu. Cara pandangnya jangan begitu. Dan memang aku tidak begitu. Seperti yang aku bilang tadi, semua undang-undang yang ditelurkan di negeri ini itu tidak boleh menjadi diametral terhadap undang-undang yang sudah menjadi peraturan hukum dalam agama yang ada di negeri ini. Agama apa? Ya agama apa saja. Tidak boleh. Kalaupun ada undang-undang lagi itu sifatnya harus mendukung justru. Bukan menjadikannya berhadapan diametral. Gitu loh. Jadi tajuk kita kali ini adalah bila undang-undang mengharuskan ada izin menikah lagi dari istri pertama, di bawahnya ya, hukum Allah menjadi diametral versus terhadap hukum manusia. Itu tajuknya ya. Lah aku mau cerita dulu nih ya. Dari informasi yang kita terima bahwa mie instan akan naik harganya sekitar 3 kali lipat. Gak tanggung-tanggung. Berita tadi malam aku terima begitu dari program berapa itu ya. Dari radio apa gitu lupa. Karena aku kalau tidur itu ke radio. Ya, yang menjadi apa namanya pemikiranku, alasannya itu adalah perang Ukraina dengan bukan Uni Soviet ya. Uni Soviet masa lalu ya. Uni Soviet masa kini yaitu Rusia. Karena apa? Bahan baku dari mie instan itu adalah gandum dan sekarang akan beralih ke sorghum. Karena gandum itu mahal atau secara ekonomis dia lebih tinggi kosnya, maka dialihkan ke sorghum. Lalu aku berpikir, apa masalahnya dengan perang Ukraina dan Rusia gitu loh. Karena di berita itu tidak dijelaskan apakah benar Ukraina dan Rusia itu adalah daerah-daerah yang memproduksi gandum secara mayoritas di dunia ini. Itu kan menjadi menarik karena di berita itu tidak dijelaskan. Cuman salah satu penyebabnya adalah peperangan yang terjadi antara Ukraina ya dan Rusia. Ya. Jadi aku berpikir, apa karena mereka perang dan itu merupakan daerah yang produktivitas gandum sehingga gandumnya tidak bisa optimal produksinya sehingga mahal, sehingga harga mie instan juga jadinya mahal, maka akan beralih ke sorghum untuk mengantisipasinya. Apa begitu gitu loh ya. Tapi terlepas dari itu yang mau aku sampaikan, perang itu pasti menimbulkan dampak sosial.
dalam tempus delicti, dalam locus delicti, kapan dan dimanapun, yang namanya perang itu pasti menimbulkan dampak sosial. Itu yang perlu kamu garis bawahi untuk kamu tahu. Nah, di sini otakmu muter sudah. Ini kajian Gus Budi gimana ini? Mau jelaskan tentang undang-undang yang itu mewajibkan minta izin istri pertama bila mau menikah, kok jelas tentang perang ini. Makanya kajian-kajian Gus Budi itu tidak bisa kamu lihat dengan sambil lalu, ndak. Dia harus duduk, harus dilihat. Dan banyak teman-teman yang lapor dari aku kemarin dari Tangerang gitu ya. Ketika aku diajak Zoom ya dengan teman-teman dari Amerika juga. Nggak bisa kajian-kajian di. Maka kalau kajian-kajian di sini powernya tidak begitu bagus, meskipun alhamdulillah subscribe-nya bagus, ya itu kita bisa maklumi. Karena orang itu agak sulit diajak dalam perspektif akademis ya. Oke. Nanti aku jelaskan supaya otakmu terbuka, tahu. Aku minum dulu. Mungkin teman-teman ya ada yang bertanya, kenapa sih kalau ada komentar-komentar dari viewer itu Gus Budi tidak semuanya ada ya diberikan jawaban gitu ya. Maka aku jelaskan begini loh ya. Karena komentar-komentar itu ya lahir dari beragam perspektif. Yang aku mau itu kalau nggak tahu itu tanya. Aku kan nggak melarang. Dan itu pun harus dalam etika yang bagus. Maka akan aku jelaskan. Yang jadi masalah, dia goblok, dia tidak tahu, dia menyerang. Nah itu aku nggak akan aku hiraukan. Aku anggap anjing aja itu. Seharusnya kalau nggak tahu tanya. Begitu juga tentang poligami dalam Islam. Kalau nggak tahu tanya. Orang kamu goblok nggak tahu bagaimana perspektif terjadinya poligami dalam Islam. Kamu bilang poligami dalam Islam itu begini begitu yang ujung-ujungnya menyudutkan. Tanya. Kalau nggak tahu tanya. Gitu loh. Makanya hal-hal yang begitu aku biarkan saja lah. Gitu ya. Aku biarkan, namanya juga anjing ya. Kasih tahu nggak, kasih tahu juga dijulurkan lidahnya gitu. Oke. Ya. Sekarang ya kamu akan tahu kenapa aku menukil tentang perang itu ya. Begini, kamu buka surat An-Nisa ya, surat An-Nisa. Khususnya ayat yang ketiga ya. Itu tentang poligami ya. Jadi basic pijakan dalilnya di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya saja ya. Nanti kalau mau ke original teksnya silakan kalian ya, supaya lebih praktis aja sih ya. Dan aku kira di sini tidak ada yang perlu kita kritisi tentang terjemahannya ya. Begini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, ingat, adil ya, terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senang, 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau hamba saya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Intinya apa? Dalam berpoligami itu ada satu syarat yang itu diwajibkan, adil, 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 adil. Tidak sembarangan. Bahkan dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi mengatakan, ya, Kanjeng Nabi mengatakan, ini hadisnya, ya, bentar. Begini kata Kanjeng Nabi dari Abu Daud ya, barang siapa memiliki 2 istri kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundak
miring sebelah. Coba. Kita berjalan miring sebelah di dunia aja repot, apalagi nanti di sana, di hari kebangkitan. Jadi tidak serta-merta semau-maunya berpoligami, itu ada aturan mainnya dalam Islam. Gitu loh, ya ada aturan mainnya. Nah, terus kita melihat banyak orang salah memandang poligami. Ini yang Islam juga kadang-kadang ya goblok, apalagi yang kafir. Tidak tahu behind screen-nya. Maka surat An-Nisa yang aku baca tadi, ya, yang surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ketiga, sebetulnya behind screen poligami itu apa sih? Sekarang aku jelaskan. Makanya tadi aku menukil perang di Ukraina dan Rusia, ya, bahwa yang namanya perang mesti menimbulkan masalah sosial. Sejak dahulu kala begitu. Sekarang pun begitu. Contohnya Ukraina dan Rusia yang ujuk-ujuknya kok mempengaruhi harga mie instan. Jadi surat tentang poligami ini backgroundnya adalah untuk mengatasi masalah sosial akibat konflik peperangan. Pada waktu itu banyak janda-janda. Janda-janda punya anak-anak yatim. Gitu loh. Ngerti nggak kamu? Backgroundnya di sana. Dan poligami ini dipahami juga secara salah. Poligami itu bukan dari dikit ke banyak. Bukan dari 1 ke 4, tapi yang dari banyak ke dikit. Kalau dulu itu banyak poligami, nggak ada aturannya, maka sekarang jadi dikit maksimal 4. Bukan dari 1 ke 4, tapi dari banyak ke 4. Otaknya dipakai, goblok. Gitu loh cara memahaminya. Dan kalau kita lihat, baik dalam perjanjian lama, para nabi itu juga berpoligami. Bahkan rekodnya itu belum ada yang mengalahkan. Tolong aku dikoreksi, seingatku Nabi Sulaiman. Berapa jumlah istrinya itu? Kalau Bapak Abraham itu menurut Alkitab itu 3. Ibu Sarah, Ibu Hajar, Ibu Ketura. Tapi ada hadis yang mengatakan 4. Cuman aku belum pernah baca, katanya 4. Jadi poligami itu bukan barang baru, sejak dahulu kala sudah ada. Ya. Tolong perhatikan ini, behind screen-nya seperti itu. Bukan dari sedikit ke banyak, tapi dari banyak ke dikit. Dari yang dulunya lebih dari 4 dibatasi 4. Lalu bagaimana Nabi itu kok sampai 9? Kamu lihat asbabul wurudnya. Apakah ketika itu sudah dibatasi 4? Gitu loh. Jadi kerangka berpikir Islam itu multi kompleks. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, terus congormu itu menggonggong, ya seperti kita memberikan cincin emas kepada congor babi atau congor anjing, itu akan dibawa ke muntahannya, ke kubangannya. Gitu. Ini semua ya untuk kalian semua supaya kalian paham. Karena yang Islam pun belum tentu paham behind screen dari poligami itu. Ya. Jadi janda-janda ini gimana solusinya? Makanya dinikahi supaya anak-anaknya itu juga terurus. Makanya kan aku sudah bilang berapa kali aku bilang, ketika mau berangkat perang, para sahabat dulu itu saling menitipkan istrinya. Kepada siapa yang dia percaya, ya, istrinya itu akan dijaga dengan baik, maka itu dititipkan kepada temannya. Karena apa? Kita tidak tahu kita berangkat perang apakah kita pulang hidup atau pulang sudah dalam kondisi menjadi jenazah. Karena mereka tidak mau akidah anak, akidah istrinya akan rusak, maka dititipkan kepada sahabatnya yang dia percaya. Sampai sebegitunya demi menjaga akidah. Jadi kalau misalkan nanti gue mati terus anak istri gue dan anak gue bagaimana kalau dinikahi kafir? Kan bermasalah. Jadi ada antropologis budayanya yang harus dipahami juga. Gitu ya. Oke. Aku itu kalau
ngisi kajian di ibu-ibu, ya. Aku bilang, "Bu, ini apa? Al-Quran. Ibu terima ini 100%?" Iya. Ya, benar diterima? Benar. Nah, baru aku menjelaskan tentang surat tentang poligami ini, surat An-Nisa ini. Aku sudah kunci. Ini Al-Quran loh, Bu, gitu. Akhirnya mereka bagaimana? Apakah bisa menerima? Ya enggak juga, meskipun dia di awalnya sudah aku kunci. Ibu menerima Al-Quran 100%? Iya. Akhirnya ya ada yang gerundel, ada yang begini, ada begitu. Itulah tabiat wanita. Wanita itu begitu tabiatnya. Allah itu yang memproduk wanita. Jadi dia maha tahu tentang bagaimana orang, dia yang bikin kok. Makanya kalau harus minta izin istri pertama untuk bisa poligami, istri mana mau kasih izin? Ya ada sih, ada. Bukan hanya memberi izin, justru melamarkan. Contohnya istriku. Tapi ada berapa gelintir wanita seperti itu? Ada berapa gelintir wanita? Kalau kita pakai statistik, itu ada di pojok yang ekstrim. Yang secara normal perempuan itu yang nggak kasih izin. Maka dari itu, karena Allah tahu, Allah tidak mensyaratkan itu menjadi kewajiban harus minta izin dari istri pertama. Logikanya begitu. Ya. Makanya undang-undang ini bermasalah. Seharusnya mereka yang punya otoritas, kapasitas, bicaralah. Ya, jangan hanya diam. Tuh, ya. Aku bilang kepada ibu-ibu, begini loh, Bu. Masalah ibu-ibu, ya, kalau misalkan ditanya, karena ini tidak jarang menjadi garapan orang-orang yang Islamfobia. Ibu harus mengakui bahwa poligami itu syariat Islam, gitu loh. Masalah ibu-ibu belum siap di poligami itu hal lain. Tapi sebagai syariat itu tidak boleh diingkari, bahaya Anda mengingkari aturan Allah dalam hukum Islam. Sama orang tidak sholat itu kafir. Tapi lebih bahaya lagi kalau orang mengakui bahwa sholat itu bukan syariat dalam Islam. Begitu juga poligami. Ibu harus mengakui, orang di Al-Quran ada kok. Masalah ibu tidak siap itu hal lain. Jadi kalau ibu-ibu ditanyai pada orang-orang yang Islamfobian, jawab begitu. Saya orang Islam, sebagai syariat saya harus akui itu hukum Allah. Tapi saya belum siap, nah itu hal lain. Nah, nanti ibu ngaji sama aku, nanti setelah 4 bulan, ibu tak siapkan. Supaya bisa seperti istriku. Gitu loh. Ya. Jadi supaya dipahami. Ini. Ya. Oke. Jadi tahu ya, itu konflik sosial. Sama seperti perbudakan. Perbudakan dalam Islam itu lahir dalam para sahabat itu konflik sosial. Dari perang. Bukan budak-budak yang zaman dahulu. Bukan. Makanya semangat Islam itu semangat menghapus perbudakan. Karena semua manusia dalam Islam itu sama. Yang membedakan takwanya. Nggak ada ningrat ini tetembengnya. Nggak ada. Kalau kamu nggak takwa ya kamu binatang. Kamu takwa kamu manusia. Gitu aja. Ya. Makanya dulu kita melakukan dosa, apa perintah Kanjeng Nabi? Bebaskan budak, bebaskan budak. Beda, perspektif budak dalam Islam itu tidak seperti budak-budak dalam budaya-budaya masa lalu, tidak. Itu ekses, ya, side effect sosial dari peperangan. Begitu juga poligami ini, itu loh. Ya, budak kan sudah kita bahas ya berseri-seri, itu silakan dilihat di sana. Oke. Itu introduction-nya. Sekarang aku mau baca komentar dari kalian. Ya. Karena komentarnya ini bagus-bagus ya. Ada komentar dari kajian Mampir Ngombe beberapa waktu yang lalu belum sempat terbaca. Nanti aku bacakan ya. Ya, oke. View all. Oke. Komentar pertama RFR ya. Untuk saudaraku RFR tolong disertakan dari mananya ya, supaya
Di sini juga bukan hanya wadah edukasi, tapi wadah silaturahmi di antara kita. Ya. Semua, ya, dalam silaturahmi itu sama-sama Islam dengan Islam boleh, Islam dengan kafir juga boleh. Silaturahmi itu menjalin persaudaraan. Ya. Ya, karena kita itu bersaudara. Ya. Pertama dari RFR, nggak tahu Mbak atau Mas ini siapa ini, nggak tahu aku. Masya Allah, bukan hanya ilmunya tinggi saja, tapi Ustadz juga punya selera humor yang sangat baik. Jazakallah khairon katsiron. Ilmunya Ustadz dan admin. Iya, tapi lain kali kasih anunya dari mana gitu Mas ya, Mbak ya, aku nggak tahu ya. Terima kasih atas apresiasinya ya. Ya aku orangnya gitu sih ya, kadang-kadang humor, kadang-kadang ngomong berapi-api ya. Kalau bagi yang sudah paham ya alhamdulillah, bagi yang belum paham ya kadang-kadang kaget juga ya. Ini untuk Mbak Anis Atamimi ya. Sorry, Anis Atamimi itu laki atau cowok atau cewek? Karena Anis itu ada yang cowok ada yang cewek ya. Alhamdulillah dakwanya menghibur, mengena dan bermakna. Jazakallah khairan. Oke, terima kasih ya. Anis dari mana tolong disebutkan ya. Hamzah 364. Aduh, sebentar ini. Sebentar. Sebentar, saya salah baca ini. Sebentar ya. Gimana ini nih kalau mau lihat yang kemarin terbaru? Sebentar, salah baca. Jerat pidana, sorry. Sorry ya. Inilah gaptek ya. Oke. Yang tadi itu salah baca ya. Oke, aku mulai lagi. Empudi 99 ya, hadir ya Gus. Oke, terima kasih ya. Kemudian dari Ambon ya, Mas Halim Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional. Oke. Ambon hadir Tuan Guru. Dukungan serta doa terbaik kami kepada GM sekeluarga yang selalu dalam perlindungan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, izin menyimak Tuan Guru. Alhamdulillah topik diskusinya sangat menarik dan mendidik. Saya mengapresiasi pemikiran dari Gus. Harapan saya semoga ulama-ulama besar Islam yang mempunyai pengaruh di NKRI tercinta ini tidak hanya duduk seperti burung beo dan sibuk memamerkan casing takwa dalam menyikapi hal ini. Semoga para pemimpin NKRI di kedepannya bisa membuat hukum yang tidak bertabrakan dengan hukum Allah. Mantap, itu intinya ya. Sehingga NKRI tercinta ini bisa menjadi surga bagi setiap warganya dari Sabang sampai Merauke. Amin Allahumma amin. Mantap. Terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais yang ada di Ambon ya. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak dari kajian. Jangan lihat casing tetapi itulah apa yang dikatakan. Ikutilah apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Jangan melihat siapa yang bicara tetapi apa yang dibicarakan. Jika berdasarkan Al-Quran dan hadis kita ikuti. Semoga sehat selalu dan murah rezeki Gus. Oke, terima kasih. Akmal Sarah ini dari mana ya? Kupas tuntas Gus. Seharusnya hukum Islam ditransformasikan ke hukum negara. Bukan hawa nafsu. Hukum manusia dimasukkan ke dalam ketetapan hukum Islam. Lanjut Gus, Jakarta menyimak. Oh, dari Jakarta ya. Kang Akmal Sarah ya. Cewek cowok, Akmal itu cowok ya. Oke. Kiki PSG, Rangkas Bitung, Lebak, Banten kembali menyimak. Semoga Tuan Guru JM diberikan berlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Terima kasih Kiki. Kemudian Kang Mas Iwan Tamin, Tangerang, Banten. Hadir Tuan Guru, salam Islam rasional. Oke, salam juga untukmu. Selamat Suryanto, Medan menyimak Gus. Undang-undang ini bisa berkonsekuensi bila istri pertama menyetujui. Maka negara wajib memberikan tanggungan istri kedua, ketiga, dan seterusnya beserta anaknya seperti di Malaysia. Salam Islam rasional. Nah loh, dituntut balik kan? Dituntut balik sama rakyat ini. Kalau undang-undang itu dilakukan, oke, maka negara wajib memberikan tanggungan terhadap istri pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitu anak-anaknya, biaya pendidikannya. Kan jadi
Karu-karuan, saling tuntut menuntut ya. Makanya yang sudah diatur oleh Allah sudah biar. Kok mau dibikin aturan tandingan? Gitu. Akhirnya kan begini. Oke, Abah Gelung, Abah kita di Bogor Timur ya, menyimak kajian Tuan Guru. Salam Islam Rasional. Oke. Mahmud Abdul Muqtadir ya. Pasal 279 ayat 1 dan 2 KUHP itu pasal buatan Islamophobia. Orang kafir tidak suka poligami dan orang kafir tidak mempermasalahkan prostitusi, pornografi dan porno aksi. Oke. Kang Mas Abdul Qadir DJ, Abdul Qadir Pamekasan, gitu aja ya. Ini panjang sekali, terima kasih ya. Kang Mas Edi Margono, menurut saya semua pihak harus mentaati perjanjian. Oke, panjang, aku tidak baca semuanya, tapi aku akan menitik beratkan perjanjian. Gini Kang Mas Edi Margono, ya perjanjian itu memang perlu, tapi sejauh mana perjanjian itu akan saling ditepati itu masalah juga. Aku punya 2 teman ya, yang sama-sama aktivis dakwah. Mereka sebelum menikah itu sudah ada perjanjian bahwa nanti temanku itu akan berpoligami. Tapi setelah berpoligami masalah juga, yang perempuan nggak terima. Dua-duanya begitu. Ya, ini yang sudah ada perjanjian loh ya. Padahal sebelum mereka menikah sudah ada perjanjian, ditulis itu. 2 temanku mengalami seperti itu. Setelah benar mereka menikah dan lakinya ingin berpoligami, masalah. Kan seharusnya tinggal diikuti aja itu perjanjian. Makanya aku bilang sangat tidak logis kalau menikah lagi itu harus izin istri pertama. Izin seperti apa? Karakter wanita tidak seperti itu. Allah itu tahu, makanya aku lagi-lagi izin itu tidak menjadikan sebuah kewajiban. Ya, itu komentar untuk Mas Edi Margono yang ada di Jogja. Soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu hadir. Tidak ada hari tanpa menyimak kajian Tuan Guru. Salam Islam Rasional. Oke. Berikutnya Cainco, menyimak setelah 3 jam tayang dalam Islam Rasional. Oke. Kang Pepep Hendarwan, selalu menyimak kajian biar terkikis kebodohan. Sudut pandang Gus. Salam Islam Rasional. Oke. Rizal Wahyu Rembang selalu hadir, Gus. Oke. Wah, ini Pak dosen kita. Aduh. Pak dosen kita ini ya, lama nggak muncul, beberapa episode ya. Aku kira kemana, tapi semoga sibuk, dan ternyata sibuk ya, bukan karena sakit. Yang aku khawatirkan sakit gitu ya. Seperti soleha kita dari Demak ini beberapa episode nggak hadir ya, tapi semoga nggak sakit ya, semoga karena sibuk. Untuk Pak dosen nanti aku komentari ya, ini menjadi tajuk kita yang bagus ini ya. Oke. Sorry, pernah jadi kurir. Assalamualaikum Palembang, menyimak selalu Gus. Oke. Sahran Gipari, menyimak pagi yang panas. Oke. Abdul Muluk, izin Gus, baru buka YouTube, mantap. Salam Islam Nasional. Oke, terima kasih. Kang Mas Nurkolis dari Brebes, nyimak Islam Nasional. Oke, terima kasih. Mas Herianto, ini juga menarik untuk dijadikan topik. Cuman kan aku nggak punya waktu. Aku akan membahas dulu apa yang disampaikan oleh Pak dosen kita ya. Untuk Mas Herianto ini bagus kasusnya ini ya. Karena ini bisa jadi masalah dan itu melanggar hukum Allah ya. Menceraikan anaknya terus dinikahkan lagi karena suaminya mencari nafkah, nggak boleh itu. Tapi nantilah kita bahas ini ya. Ada aturan main dalam Islam. Ya, itu dari siapa tadi? Mas Herianto ya. Kemudian Irfan Al Akbar, ini jagoan kita, senior kita ya. Masih menyimak dari rumah Malang. Oke. Duriat Salman, alhamdulillah Gus Beti, terima kasih kembali. Ajeng Mega, assalamualaikum Gus Beti. Baru Selengean, Jambi nyimak Gus. Oke. Soleha kita Aisyah dari Surabaya, assalamualaikum, hadir menyimak. Oke. Nah ini bapak kita ini ya, ini sudah Pak Rowanto Surbakti. Undang-undang itu dibuat dengan tujuan tertentu kali Mas. Iya gini ya, kalau Pak Rowanto Surbakti bilang begitu, ya aku sih punya sebuah analisis, tapi itu
untuk sementara off the record lah ya. Ya, off the record. Kenapa sih begitu? Itu nanti ini hanya sebuah entry point saja. Tapi ujungnya mau kemana itu bola biliar itu bisa kita baca. Tapi itu off the record dulu lah ya. Terima kasih Pak Rowanto Surbekti ya. Kemudian Ramadan, Kang Mas Ramadan Wonosobo. Kalau suami nggak izin sama istrinya terus kena jerat hukum 5 sampai 7 tahun, lalu yang ngasih nafkah istrinya itu siapa? Menurut saya pasal itu bukan menyelesaikan masalah tapi bikin masalah baru. Aku tidak berpihak pada suami-suami yang mau menikah lagi loh. Karena aku sendiri tidak punya niatan untuk menikah lagi. Lagian perempuan mana yang mau sama saya? Oke, lah ya itu. Nanti kalau yang laki terus dihukum 5 sampai 7 tahun, yang pakai siapa gitu ya? Masalah lagi kan? Oke. Kang Mas Agus Nasri, ini pengacara kita yang asalnya Yogyakarta sekarang mukim di Semarang ya. Saya sependapat dengan uraian Gus Bekti. Oke Kang Mas, aku tawarkan sama jenengan mungkin bisa memfasilitasi aku untuk berdiskusi dengan Kang Mas siapa kemarin? Yosep Pereira ya. Karena dia kan punya sebuah lembaga ya, lembaga yang dia bilang Rumah Pancasila ya. Dan aku bilang sekali lagi pada video yang kemarin itu aku melihat sih Mas Pereira bukan dalam kapasitas dia memilih mendukung atau menolak undang-undang itu, bukan ya. Dia kapasitasnya ini lo sudah ada undang-undang, hai kamu laki-laki kalau mau poligami hati-hati gitu ya. Makanya Kang Mas Pereira kan kafir, bukan Islam. Nah, tentunya dia tidak tahu kan bagaimana hukum itu sudah diatur dalam fikih Islam. Nah, kalau nanti bisa ketemu kan kita bisa diskusi bagaimana di sebuah negara yang landasan idealnya Pancasila yang itu bernapaskan agama lalu bisa melegalkan undang-undang yang itu bertentangan dengan hukum agama. Gitu. Ya. Kan Mas Pereira kan nggak tahu bahwa Islam sudah menetapkan gitu. Oke, itu aku tawarkan untuk Mas Agus Nasri karena kan kalian sama-sama bermukim di Semarang ya. Bila oke, kapan ketemu ya? Dan aku minta itu bisa nanti kita bikin live. Ya. Kita diskusi enak-enakan aja sebagai sesama anak bangsa. Kita kan ingin negara ini menjadi lebih baik, negeri ini menjadi lebih baik dalam ridho Allah. Lah kalau kita sudah menentang hukum Allah, mau baik dari mana? Masalah bukan berhenti tambah terus masalahnya. Gitu ya. Jadi intinya pertemuan itu dengan sebuah niatan berusaha untuk kita lebih Pancasila lagi dari apa yang sudah ada. Jadi jangan hanya ngomong Pancasila tapi dalam kehidupannya tidak berpancasila. Gitu ya. Kang Mas ya. Oke, matur nuwun Kang Mas Agus Nasri. Ahmad Diman Jember terima kasih ya. Didik nyimak Gus oke. Bandung hadir Kang Herman Natawijaya oke. Arik Muslimin Tuban hadir oke. Hari Sunandar oke. Siapa ini ya? Oke sudah aku baca semua. Sekarang aku akan memberi tanggapan. Meskipun sudah diberi tanggapan oleh teman-teman ada 12 tanya jawab itu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah membantu untuk memberi tanggapan. Aku senang Kang Mas atau Lai Arlinson Ginting MTH, beliaunya ini kafir ya, dosen bahasa Yunani dalam sekolah teologi tentunya ya. Jadi ini Pak dosen kita ini ya, orangnya cool, calm, confident, bagus. Seperti ini bagus, aku suka, makanya aku beri tanggapan. Oke. Aku senang Pak dosen hadir karena beberapa seri nggak hadir ya. Tapi harapanku ya seperti itu ya, karena sibuk lah, bukan karena sakit. Karena kita khawatir kalau karena sakit gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku bacakan begini.
Arlison Ginting MTH, Master Teologi. Ini Pak dosen kita ini. Beberapa tahun lalu, sekitar 10 tahunan lalu ya ini ya, lebih mungkin ya. Ada seorang ustadz yang terkenal. Ketika melakukan poligami yang notabene sah secara agama, tapi malah ditinggalkan oleh pengikutnya yang jelas-jelas seagama atau tahu betul tentang hukum-hukum agama. Ketika kebenaran yang mutlak dalam agama tapi tidak populer di kalangan penganutnya, ya, sangat disayangkan. Apalagi yang mensahkan undang-undang itu DPR. Apalagi yang mensahkan undang-undang itu DPR, juga notabene mayoritas bukan kafir. Semoga semua baik-baik saja. Salam sehat selalu. Inilah Kang Mas yang jadi masalah. Ya. Aku kasih guiding dulu ya. Ustadz yang dimaksud itu ustadz yang mana? Ustadz ini kan banyak. Ada yang ikonnya sodako, ujung-ujungnya maling, ada ya. Dan sekarang bermasalah, nggak tahu masalahnya gimana juga, akhirnya nggak tahu, aku nggak pernah ngikuti itu ya. Kan ada ikonnya sodako, ujung-ujungnya menipu. Ada ustadz yang ikonnya itu jagalah hati, ya. Jagalah hati, kan ada yang begitu ikonnya, ada. Ya. Terus nanti ada ustadz-ustadz lain yang ikonnya beda lagi, gitu ya. Kalau kita ikonnya ya, tapi sebetulnya aku kan bukan ustadz. Karena nanti yang ustadz beneran nggak terima kalau aku disebut ustadz. Ya. Bukan ulama tapi baru gitu ya. Ya, itu ustadz-ustadz kita. Pada waktu dulu ya, ada ustadz dia melakukan poligami dan benar apa yang disampaikan oleh Pak dosen kita itu. Dia ditinggalkan pengikutnya. Yang rata-rata pengikutnya itu yang meninggalkan itu wanita. Coba. Dan popularitas dia itu langsung turun. Pada waktu itu dia top banget di salah satu stasiun TV nasional yang itu papan atas. Pada era itu. Ya, dia selalu punya jadwal kajian. Tetapi begitu dia berpoligami, popularitasnya langsung anjlok. Ya, keanjlokan ini bisa dua kemungkinan. Pertama, seperti kata Pak dosen kita ini, bukankah mereka orang Islam? Ya, kenapa begitu? Ya, sama seperti yang aku bilang tadi, Pak dosen. Ketika aku mau ngisi kajian, ambil ya Al-Quran deh, ambil Al-Quran. Ya, sama Pak dosen. Peristiwanya sama. Ya, wanita itu seperti itu. Makanya Allah tidak mensyariatkan harus meminta izin. Tapi sebaiknya harus memberitahu kalau dia menikah lagi. Aku bilang begini Pak dosen. Pada waktu itu ibu-ibu pesertanya, aku ulangi lagi. Ini apa ibu-ibu? Al-Quran. Ibu-ibu orang Islam, iya. Kitab sucinya apa? Al-Quran. Ibu-ibu tunduk patuh 100% terhadap apa yang dinyatakan Al-Quran. Mereka bilang kompak, iya. Ketika aku menukil surat An-Nisa tadi di ayat yang ketiga, semua pada cemberut Pak dosen. Ini. Ya begitu tabiat wanita. Makanya aku pesankan kepada wanita-wanita Islam, sebagai syariat itu jangan kamu tentang, berbahaya akidahmu. Perkara kamu belum siap melakoni itu urusan lain. Nanti ngaji sama aku 4 bulan tak bikin siap kamu. Bukan saja kamu memberi izin, justru kamu mencarikan siapa yang pantas untuk mendampingi kamu, bersama-sama mendampingi suamimu. Gitu. Jadi itu Pak dosen masalahnya, ya. Kan pada waktu itu kan terus popularitasnya si ustadz ini ketika dia menikah lagi kan anjlok itu. Yang dimana penggemarnya itu kan banyak yang dari ibu-ibu juga, semua menarik diri. Ya, ya itu karakternya. Di samping ada sisi lain Pak dosen ya, kan ada apa ya? Ada sebuah
kekuatan yang kita mau tidak mau harus kita akui. Ya. Kekuatan apa? Kekuatan media massa. Media massa ikut memanfaatkan suasana itu untuk menghabisi ini ustaz. Akhirnya popularitasnya anjlok. Itu Pak dosen. Ya. Oke. Jadi kalau pengikutnya jelas agama atau tahu betul tentang hukum-hukum agama. Tahu betul sih belum tentu Pak dosen. Orang mengaku Islam itu banyak, tapi seberapa banyak yang dia tahu betul tentang Islam? Lah kalau dia tidak belajar, dari mana dia tahu tentang? Casingnya ya Islam, ditanya agamanya Islam, KTP Islam. Tapi kalau dia tidak melakukan edukasi tentang Islam, ya dia nggak tahu. Tapi kalaupun mereka benar-benar tahu yang seperti aku bilang tadi, wanita itu tabiatnya memang begitu, ya. Oke. Terus menyinggung masalah, memang benar Pak dosen. Ketika kebenaran yang mutlak dalam agama, tapi tidak populer di kalangan penganutnya, sangat disayangkan. Iya, itu terjadi, ya. Tapi kalau masalah ini sebetulnya bukan populer tidak populer, populer sudah tahu mereka para ibu-ibu itu, tetapi tabiat mereka sebagai jenis kelamin yang wanita ya sudah seperti itu. Ya. Pada satu saat ya, aku cerita tentang Kanjeng Nabi ya, aku pernah ceritakan dahulu. Kanjeng Nabi itu pernah satu saat ketika senja itu duduk berhadap-hadapan dengan Ibunda Khadijah. Wajahnya Ibunda Khadijah itu kalau orang Jawa bilang dipentelengi, dilihat tanpa kedip, dilihat gini. Sampai-sampai Ibunda Khadijah tanya dalam rasa yang tersipu malu, "Wahai suamiku, mengapa engkau melihat aku seperti itu?" Dijawab oleh Kanjeng Nabi, "Kalau bukan karena engkau ya Khadijah, aku tidak menjadi nabi." Coba. Artinya apa? Kanjeng Nabi mengakui sholawat yang diberikan Khadijah dalam perjuangan dakwahnya. Kanjeng Nabi tidak pernah menghilangkan sholawat yang diberikan Khadijah untuk mendukung, memberikan amunisi dakwah kepada Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan, berucap, "Kalau tidak karena engkau ya Khadijah, aku tidak menjadi nabi." Itu artinya pengakuan Kanjeng Nabi itu terhadap perjuangan istrinya, memberikan support tanpa reserve terhadap perjuangan dakwahnya, yaitu Islam. Nah, kemudian Kanjeng Nabi menikah dengan Bunda Aisyah. Nah, pada satu saat entah karena apa gitu refleks. Ya, refleks. Ya. Kanjeng Nabi ya namanya orang dicintai. Jadi ketika Kanjeng Nabi menikah dengan yang lain, bukan berarti cintanya Kanjeng Nabi terhadap Bunda Khadijah itu terus amblas, terus hilang, tidak. Kanjeng Nabi itu adalah agung memposisikan cintanya. Ya, lah Kanjeng Nabi kelepasan ngomong nyebut nama Khadijah. Bunda Aisyah cemburu. Dia bilang, orang sudah diganti sama yang baru kok masih ngomong no yang lama. Lalu apa Kanjeng Nabi? Marah. Tapi marahnya Kanjeng Nabi tentunya nggak sama seperti marahnya kita. Maksudku Kanjeng Nabi menunjukkan ketidaksukaannya. Jangan begitu istriku. Itu loh. Artinya ya kecemburuan itu tetap, karena wanita memang begitu. Apa dikira istri-istri Nabi dulu itu antara istri-istri mereka itu tidak terjadi konflik? Terjadi juga, karena ya memang begitu. Makanya adil itu dalam artian itu luas. Salah satunya apabila kamu mau berpoligami, laki-laki, kamu harus powerful. Kamu harus bisa memberikan atau menyelesaikan dalam sebuah tatanan keluarga, yaitu manajemen konflik yang bagus. Karena kamu nanti itu akan menemukan konflik.
Lah kalau kamu nggak mampu, jangan. Gitu loh. Tapi ya jangan kamu bilang bahwa poligami itu bukan syariat Islam. Karena kamu takut sama istrimu, kamu bilang poligami bukan syariat Islam. Ya goblok juga kamu. Gitu loh. Makanya jangan. Kalau kamu tidak mampu mengatur sebuah manajemen konflik, jangan. Satu aja itu kamu urusi. Daripada kamu nanti di akhirat pincang. Ya. Oke. Berikutnya tentang DPR, Bapak. Ya itulah Pak dosen ya. DPR itu sama saja jawabannya, sebetulnya nggak jauh beda. Kalau kita lihat KTP-nya ya notabene Islam, karena memang negeri ini mayoritas Islam. Ya DPR-nya kalau kita statistik itu kita lihat agamanya KTP ya Islam. Tapi apakah para DPR itu menguasai teori hukum fikih khususnya tentang poligami? Ya belum tentu juga. Orang dia jadi DPR aja kita tidak tahu bagaimana cara jadinya. Kita sih nggak mau berburuk sangka, nggak mau suudon. Tapi kan kita sudah sama-sama tahu di Jawa Timur ini yang telah kemudian itu mewabah ke seluruh daerah. Karena pada waktu aku main ke Samarinda, ternyata itu di jalan itu ditulis spanduk gede-gede. Tulisannya apa? Wani piro. Berani berapa. Jadi istilah kalau sudah mendekati pemilihan pemerintah daerah, pemilihan eksekutif, itu jargon wani piro itu membahana. Itu asalnya dari Jawa Timur itu. Wani piro itu berani berapa lu? Supaya ngasih gue biar gue pilih gitu loh. Ya, itu kan sudah menjadi itulah sebuah dilema yang harus kita hadapi. Memang demokrasi itu tidak buruk, baik. Ya, aku ulangi lagi. Demokrasi itu tidak buruk, dia baik, tapi dia bisa menjadi baik, dia bisa jalan running well, dia perlu sistem yang mendukung dia. Demokrasi itu bisa running well, bisa berjalan baik bila didukung oleh dua yang paling utama. Pertama, kekuatan ekonominya sudah bagus. Kekuatan ekonomi negara, kekuatan ekonomi rakyatnya bagus. Sehingga wani piro itu nggak ada. Sehingga nggak ada orang milih DPR karena dia disogok, itu nggak ada. Karena ekonominya sudah pada mapan. Yang kedua, tingkat pendidikan, tingkat edukasinya tinggi. Sehingga orang tahu, gue milih dia karena otak dia itu begini. Nggak mungkin otak jongkok karena dikasih duit tapi dia pilih juga. Nggak mungkin. Kalau kita lihat dari perspektif agama, orang memilih mesti dia lihat agamanya orang ini gimana. Dia tekun nggak? Dia soleh nggak? Kalau dia hidup dalam kesolehan, gue pilih. Tapi dia sendiri bejat kok, masa mau gue pilih? Nah, dilemanya di sana Pak dosen. Jadi aku sekali lagi mengatakan, demokrasi itu bagus. Ya, tapi dia untuk menjadi bagus perlu sistem yang mendukung. Ya dua tadi itu. Tingkat pendidikan yang bagus dan ekonomi yang bagus. Salah satu dari ini tidak terwujud. Wani biro. Gitu Pak ya. Sudah berapa lama kira itu? Berapa itu begini? 53. Oke. Kita genepi 1 jam sekalian ya. Nah, terus itu yang bisa aku sampaikan ke Pak dosen ya. Jadi gini Pak dosen. Memang undang-undang ini bertabrakan dengan hukum Islam. Pak dosen bingung, bukankah DPR itu juga Islam? Iya, tapi sejauh apa mereka paham tentang hukum Islam, teori hukum fikih khususnya tentang poligami ini? Gitu loh ya. Nggak bisa ya. Maka kan seperti yang aku bilang dalam tajuk kita ya, di sini terjadi ya tabrakan ya, terjadi tabrakan ya. Karena apa? Ya. Seharusnya peraturan apapun itu yang sudah diatur oleh agama itu sudah biar diurus internal agama saja. Biar itu menjadi masalah teologis. Kalaupun terjadi polemik,
medannya di medan teologis, habitatnya habitat teologis, domainnya domain teologis. Jangan dibawa ke domain politis. Gitu loh. Biar diselesaikan. Peraturan agama apapun begitu. Entah Hindu, entah Buddha, entah Islam, entah apapun ya. Kristen yang ada di negara kita. Kalau agama itu sudah mengatur tentang itu, biarkan. Itu diatur mereka. Nggak usah negara terus mencampuri itu. Kalaupun negara mau mencampuri, itu sifatnya yang mendukung hukum itu, bukan malah berhadapan-hadapan diametral bertentangan. Itu loh ya. Makanya aku bilang, hukum Allah akhirnya versus hukum manusia. Di negeri yang berpancasila, bagaimana ini? Karena kualitas DPR kita sejauh mana mereka paham. Ini terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak dosen tentang hukum Islam, ya kita tidak tahu kualitasnya seperti apa. Tapi yang jelas ini bertentangan karena tidak ada syarat harus minta izin, nggak ada, ya. Kalau yang kita lihat ini ya, itu yang harus dipenuhi itu ketika pernikahan itu ada mahar, ada ijab, ada kabul, ada wali, ada 2 orang saksi. Ya, itu syaratnya. Tapi aku tambahkan lagi, tapi ini nggak serius, ya harus ada yang dinikahi. Kalau nggak ada yang dinikahi, mau nikah dengan siapa? Ya, ada mahar, ada ijab, ada kabul, ada wali, ada saksi. Yang dinikahi nggak ada, ya kan nggak bisa terjadi. Tapi ini sekedar guyon aja ya, jangan terlalu serius ya. Jadi itu syarat-syaratnya ya, tidak ada izin dari istri pertama gitu ya. Sekarang masalahnya begini ya. Ini hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda begini. Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam kitabullah? Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada kitabullah, maka merupakan syarat yang batal. Sekalipun itu membuat 100 syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak dan lebih kokoh. Hadis riwayat Bukhari. Coba. Sudah diingatkan seperti itu. Ya. Sudah diingatkan. Jadi semoga ini menjadi wadah kita saling berinteraksi dalam kerangka berpikir akademis ya. Undang-undang itu bermasalah. Karena apa? Dia berhadapan dengan peraturan agama. Jadi seharusnya begini loh ya. Seperti yang aku bilang season pertama. Buat undang-undang yang itu mendukung. Misalkan begini. Setiap laki-laki yang menikah lagi, dia harus memberitahukan kepada istri-istrinya. Nah, itu bagus. Jangan diem-dieman aja. Karena itu nanti ada konsekuensi logis dari pernikahan itu. Pertama aku bilang tentang anak. Anak itu nanti menyangkut keturunan. Kalau mereka tidak tahu siapa bapaknya, terus terjadi pertemanan, saling suka, pernikahan, kan jadi incest. Padahal bapaknya sama. Karena bapaknya poligami nggak kasih tahu. Yang kedua tentang hak waris. Jadi banyak konsekuensi-konsekuensi lagi. Jadi seharusnya kalaupun membuat undang-undang, justru yang mendukung hukum Allah, jangan yang berhadapan. Gitu. Ya, oke. Sampai di sini dulu. Ya, semoga ini bisa menjadi pencerahan kita bersama. Aku sudah jawab apa yang dirisaukan oleh Pak dosen kita dan semoga bisa kita ambil apa-apa yang perlu kita ambil dari diskusi ini ya. Oke, terima kasih ya. Ini Sabah ya, Sabtu ya. Dan duhanya sangat cerah ya. Kita sama-sama berdoa semoga Gusti Allah Agung memberikan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.